Keesokan harinya, kami memulai acara seminar dan pembekalan untuk masyarakat suku Wana. Selama 2 hari penuh, mereka begitu antusias mengikuti acara demi acara yang berlangsung dengan baik. Kami juga membagikan donasi dari donatur berupa MP3 player bertenaga surya dan buku-buku motivasi. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah terus mendukung dan berpartisipasi untuk suku Wana Sulawesi. Hari ini kita memberikan Alkitab audio yang menggunakan sinar matahari untuk pendeta-pendeta yang tinggal di desa-desa yang sangat terisolasi, tidak ada signal, tidak ada listrik. Dengan Alkitab audio ini mereka bisa mempersiapkan bahan khotbah, mereka bisa mendengarkan Alkitab, mereka bisa mendengarkan banyak hal dari Alkitab audio ini. Terima kasih, God bless you. Pada malam harinya, seminar dilanjutkan disertai dengan pentahbisan para hamba-hamba Tuhan yang telah menyelesaikan studi mereka sebagai hamba Tuhan yang dilakukan oleh Sinode Gereja GSJA. Sementara itu, sebagian tim bersiap untuk mendaki jauh lebih dalam lagi esok hari untuk bertemu dan menghibur anak-anak di sana. Rumah doa GMCC yang diadakan setiap hari Rabu pada pukul 7 malam di lantai 12A. Ibadah UMAS diadakan setiap hari Rabu pada minggu kedua dan keempat pada pukul 11 siang di Hall Little Kings lantai 11. GBI GMCC akan kembali mengadakan baptisan air. Bagi jemaat yang berminat, silakan mendaftar di counter ibadah. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Jemaat saja katakan, Yes, kami percaya Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Terima kasih atas kesetiaan-Mu Tuhan. Kita akan pujian dari awal. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Panggil namanya, ku percaya. Saya Bapak Ibu tuh bangkit berdiri. Kepada hambanya dipersilakan. Ukir dalam kehidupanku, kami mau berserah kepadamu Tuhan.
kekuatan. Katakan, ku percaya, janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Segalanya bagiku. Percaya, janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Ya saudara, saya mau cerita 2 bulan lalu ya. Saya pergi ke pedalaman Poso, Sulawesi Hutan. Nanti juga ada klipnya tentang perjalanan kami saudara. Jadi kemarin itu pas 2 bulan lalu itu kami nggak baca informasi apapun dari BKMG saudara ya. Ternyata waktu kami pergi itu ada badai La Nina saudara. Jadi pesawat kami delay. Pesawat kami di atas muter-muter saudara, dan kami harus menunggu di bandara itu 12 jam. Harusnya 5 jam itu kami nyampe saudara di kota terdekat namanya Luwuk saudara. Kami delay 3-4 jam karena badai tidak bisa membuat pesawat bisa landing atau take off saudara. Jadi pesawat kami udah terbang, akhirnya kami terbang saudara. Setelah 1 malam kami nginap saudara dengan keadaan yang capek luar biasa saudara. Kami terbang ke arah Jakarta, Makassar, Luwuk saudara. Nah udah mau landing kan saudara ya, biasa pesawat rodanya udah kebuka, tek gitu ya saudara. Lalu pilot berkata sebentar lagi dalam waktu berapa menit lagi kami akan mendarat di kota Luwuk dan bla 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 bla. Itu saya udah lihat saudara, pohon-pohon banyak, bandara udah tinggal turun saudara. Ada badai La Nina saudara, tiba-tiba udah mau turun saudara, dia terbang begitu saja dan udah kita dihempas pergi naik lagi ke atas seperti layang-layang saudara. Begitu mengerikan, begitu menakutkan, pesawat kita seperti layangan ya saudara ya. Lalu pilot berkata karena batas kemampuan dan batas kecepatan angin tidak sesuai dengan kapasitas pesawat, maka kami harus menunggu selama 30 menit di langit-langit saudara. Dan setelah pilot berkata seperti itu, di dalam pesawat semua berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Karena serem saudara, itu juga saya seumur itu baru pertama itu udah mau mendarat, dia terbang kayak layangan saudara. Dan akhirnya kita tidak bisa lakukan apa-apa, kita balik semuanya. Saudara, apapun yang sudah disiapkan oleh tim Yayasan Rumah Junior, pendoa sudah mendoakan kita, donatur sudah mengirimkan barang, menyediakan dana, menyediakan semuanya. Rencana yang kita sudah susun begitu rapi, begitu baik, rundown hari pertama, hari kedua, semua baik batal. Gara-gara apa? Badai datang dalam kehidupan kita. Akhirnya saudara nyampe lah kita di desa pertama namanya Desa Lemowalia saudara. Yang perjalanannya harusnya cuma 10 jam saudara. Daki gunung 10 jam saudara. Kilometer itu cuma 12 kilometer perjalanan kita. Karena badai datang, seminggu penuh hujan saudara. Perjalanan kita yang 10 jam akhirnya menjadi 20 jam mendaki gunung saudara. Dan di dalam hutan itu ya udah badai. Banyak pelajaran ketika badai datang saudara, kita harus apa? Badai waktu datang kita harus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Strateginya apa? Itu yang membuat saya sebagai hari ini membuat tema bersahabat dengan badai. Karena saudara mau rajin ke gereja, tidak rajin ke gereja,
badai tetap datang. Yang setuju katakan amin. Enggak amin pun badai datang saudara. Saudara pikir COVID saudara udah amin. Enggak amin COVID datang saudara. Jadi bersahabatlah dengan badai dalam hidup saudara. Karena saudara mau rajin ke gereja, tidak rajin, hidup berkelimpahan, hidup baik-baik saja, hidup pas-pasan saja, pacaran baru pacaran sebulan sudah dikhianati, badai tetap datang dalam hidup kita. Tugas kita bagaimana? Merespon dengan benar apapun yang terjadi dalam hidup kita. Katakan respon yang benar. Respon yang benar. Respon yang benar akan menghasilkan pikiranmu juga benar. Pikiranmu benar akan menghasilkan tindak tanduk kita juga benar. Akhirnya segala sesuatu yang akhirnya menuju kepada badai, tetapi menuju kepada pelangi. Karena respon kita di hadapan Tuhan benar. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, banyak orang bertanya, kenapa sih Pastor Paulus jauh-jauh perjalanan menuju misi, menyelesaikan amanat agung, memberitakan firman Tuhan begitu jauh. Ya, karena di Jakarta saudara begitu banyak yayasan, organisasi, gereja-gereja sudah melakukan misi menyelesaikan amanat agung. Bahkan pemerintah membangun sebuah program Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta macam-macam saudara. Semuanya sudah diplotin. Dan Yayasan Rumah Junior juga punya misi dalam kota. Setiap minggu, setiap bulan kita rutin melakukan hal itu. Tetapi di pedalaman hutan Sulawesi, nobody coming. Saudara, tidak satu pun pendeta yang datang. Bahkan koordinator yang kita selama ini sudah bermitra, dia berkata, Pastor itu punya gereja besar, jemaat besar termasuk mega church. Cuma satu-satunya pendeta Paulus Suryajaya yang masuk ke hutan ini. Karena gereja pendeta tidak mau. Alasannya kenapa Pak? Karena terlalu jauh, terlalu mahal dan tidak menguntungkan. Ngeri ya saudara ya? Tidak apa? Menguntungkan. Menyelesaikan amanat agung tidak perlu pakai untung atau tidak untung. Tugas saudara menyelesaikannya sebelum Yesus datang kedua kali. Yang setuju katakan amin. Saudara, 2 tahun yang lalu waktu saya pertama menginjakkan kaki di sana, kita membaptis 10 warga, bukan 10 keluarga suku animisme. Apa itu animisme saudara? Orang-orang yang menyembah pohon menjadi tuhannya. Orang-orang yang menyembah batu menjadi tuhannya. Orang-orang yang menyembah pohon besar, rindang, batu besar, apapun yang bentuknya unik. Kalau ada pesawat terbang, bolak-balik disebut Tuhan buat mereka. Andai kata ada wanita di sini, jemaat Gajah Mada yang putih bersih bening ke sana, saudara pun disembah. Kenapa? Karena yang antik, yang unik, yang berbeda dengan warga situ, dipikir itu titisan Tuhan datang melalui orang-orang tersebut. Nah, 2 tahun yang lalu kita membaptis mereka, mengenalkan Injil, mengenalkan Kristus di hadapan mereka. 10 kakak. Kalau satu kakak ada 5-6 orang, berarti ada 60 orang. Dikit ya? Dikit saudara. Tapi di pedalaman hutan saudara, yang tidak ada signal, tidak ada listrik, 60 orang itu udah kayak KKR konser besar. Dan 2 bulan yang lalu, setelah kita bangun gereja, bangun sekolah, sekarang menuju 30 kakak yang terima Yesus dan dibaptis. 30 kakak di kota besar mah kecil saudara. Tapi 30 kakak di pedalaman hutan hampir 200 orang. Lalu koordinatornya berkata, Pastor nanti kalau kita udah siap, Pastor udah kuat kakinya, semua udah kuat pinggangnya, nanti kita jalan lagi ya, menuju hutan yang lebih dalam lagi. Berapa jam Pak Denny, koordinator kita namanya Pak Denny. Ya Pastor bisa menyiapkan waktu 2 hari berjalan kaki. Ya puji Tuhan, shalom gitu ya. Alhamdulillah, Bapak yang pergi, saya yang pulang. Ya kita akan maju ke sana saudara. Ternyata saudara laporan Pak Lurah berkata, ini mereka ada di hutan-hutan sejak Perang Dunia Pertama. Sejak penjajahan Belanda ada, penjajah Jepang ada, mereka ada di hutan ketakutan. Bahkan sampai sekarang mereka gak tahu apakah Indonesia sudah merdeka atau belum. Ada suku-suku yang berpikir masih perang loh saudara. Dan waktu kita ke sana mereka kabur, kita ke sana kita juga kabur. Kenapa? Karena mereka tidak pernah lihat manusia sedikit pun, apalagi seganteng yang di depan ini. Gitu ya. Heboh nih depan dari hutan ya.
Dari hutan datang ke kota. Tuh ketuanya tuh di depan. Oke, saudara, mari kita masuk firman ya saudara ya. Badai pasti datang, slide ke-6. Tidak peduli status saudara, tadi saya berbicara kaya, miskin, rajin ke gereja, worship leader, pendeta, hamba Tuhan, gembala sidang seperti saya. Saudara suka tidak suka, badai selalu datang dalam hidup saudara. Saudara, Yakobus 4 ayat ke-13 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 berkata, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini, ayo baca bersama-sama 1, 2, 3. Hari ini sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara, Yakobus berkata gini saudara, ada orang atau satu keluarga, satu kelompok sedang mempersiapkan masa depan yang lebih baik daripada masa sekarang. Dia sudah mempersiapkan rencana A, B, C untuk pergi ke sebuah kota. Dalam perjalanannya menuju sebuah kota terjadilah musibah yang dia tidak mengerti sama sekali. Yakobus juga berkata hidup manusia seperti uap air. Hidup manusia seperti pohon yang sebentar tumbuh sebentar layu. Hidup manusia yang seperti kembang, indah dilihat dan tiba-tiba besok layu. Tidak ada satu manusia yang mengerti jalan hidupnya, termasuk saya dan saudara. Saudara, bahkan saudara sendiri tidak mengerti jalan hidup saudara. Ada yang mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat terencana, tiba-tiba perang. Bagaimana nasib Israel, Gaza, Ukraina, Rusia hari ini saudara? Mereka yang punya toko udah 13 toko. Mereka yang punya deposito sampai 7 keturunan tiba-tiba habis ludes. Bagaimana nasib mereka? Mereka sudah mempersiapkan pakai konsultan yang bagus, motivator yang terbaik di kota dan negaranya. Tiba-tiba terjadi musibah dan hancur seketika. Anak-anak kehilangan orang tuanya. Anak-anak melihat orang tuanya dibunuh. Orang tuanya melihat anak-anaknya dibunuh, bahkan diperkosa. Bagaimana manusia bisa merencanakan segala sesuatu tanpa ada unsur Tuhan di dalam hidup dia? Kita boleh berencana. Kita boleh mempersiapkan. Kita boleh mendekati wanita atau pria yang kita lagi sukai. Dan kita membawa semuanya di dalam Tuhan. Tetapi rencana Tuhan selalu berbeda dengan rencana kita. Rencana saudara berbeda juga dengan rencana kita. Sebelum saya ke sini, saya tadi makan siang bersama istri saya. Lalu istri saya bertanya begini saudara. Kamu yakin gak? Kamu pilih saya sebagai istri kamu dan kamu itu yakin? Saya bilang yakin. Dia bilang enggak. Sedih ya. Udah, kalau sedih udah dilap aja mukanya ya. Kamu yakin gak kamu pilih saya tanpa ada PDKT, tanpa ada dikejar, tanpa ada hadiah, tanpa ada apel. Kamu pilih saya dan kamu yakin kamu istri saya? Saya bilang yakin kok. Yang tadi enggak ya, bercanda. Dia juga yakin saudara, makanya kita menikah. Dalam pernikahan itu saudara, dia melihat ada badai A, badai B, badai dalam rumah tangga, badai sama anak, badai dalam pekerjaannya. Kenapa kamu yakin? Saya selalu berkata gini, karena dalam hidup saya segala rencana manusia akan musnah. Tetapi waktu saya berpartisipasi, mengajak Tuhan masuk dalam hidup saya sesuai rencana Dia, saya berjalan dalam intinya Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi walaupun badai, tetap yang terbaik karena semuanya dalam rencana Tuhan. Saudara mesti memasukkan unsur Tuhan dalam hidup saudara. Dalam pekerjaan, dalam pernikahan, semuanya harus ada unsur Tuhan yang bekerja, yang berbicara. Dan saudara mengalami Tuhan secara pribadi. Karena semuanya, segala sesuatu kita membutuhkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, hidup manusia seperti uap air, roda yang berputar, tanaman tumbuh dan layu saudara.
Hari ini uapmu sedang habis, tidak ada lagi segala sesuatu. Orang berkata, mana mungkin dia punya masa depan, mana mungkin roda kehidupannya sudah dibawa. Dengar baik-baik, tetapi orang yang bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam rencananya, rodamu akan pelan-pelan berputar dan berputar menuju ke atas. Karena apa? Karena segala sesuatu Tuhan adalah hidup saudara. Tetapi kita akan lihat lagi saudara, begitu banyak orang yang mengandalkan Tuhan, begitu banyak orang yang rajin ke gereja, rodanya tidak berputar sama sekali. Uapnya di mana-mana, tumbuhannya layu setiap musimnya. Karena apa? Karena integritasmu tidak pernah dijaga. Apa sih yang harus kita lakukan saat badai datang? Apa sih yang harus saya lakukan bersama tim Yayasan Rumah Junior waktu kita menuju pedalaman hutan, mendaki gunung yang begitu terjal, begitu lelah, badai tidak pernah berhenti selama seminggu. Nomor satu yang harus kita lakukan saat badai datang, satu, diam. Katakan diam. Karena diam adalah kekuatan kita. Karena diam tanda kita berserah sama Tuhan. Karena diam tanda kita percaya sama Tuhan. Diam itu emas saudara. Susah, susah sekali. Diam dalam hadirat Tuhan, konsisten 10 menit menyembah Tuhan itu susah sekali. Kalau saudara diiringkan musik setengah jam kayak tadi, saudara gak berasa. More, lagi. WL-nya yang berasa. Karena dia dari pagi sampai siang dia mesti melayani saudara. Kita setengah jam, 1 jam diiringi tidak berasa. Tetapi waktu badai tidak ada satu orang pun yang akan menemani hidupmu. Dengar baik-baik. Bahkan pasanganmu, bahkan pacarmu, bahkan pendetamu, bahkan bapak rohanimu. Karena badai dipersiapkan saudara untuk saudara bertumbuh, berbuah, berakar bersama Tuhan. Makanya ada badai dalam hidup saudara. Waktu badai yang pertama harus diam. Karena 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, tinggal tenang dan berdoa, di situ ada kekuatan Allah. Tinggal tenang dan berdoa, di situ ada kekuatan Allah. Waktu apa? Diam, bukan ngomel. Waktu apa? Bukan menggerutu, bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan diri sendiri, bukan menyalahkan siapapun. Waktu saudara diam, tinggal tenang, saudara akan berjalan pelan demi pelan, sepakat, berserah sama Tuhan, dan Tuhan akan turun tangan dalam hidup saudara. Bentar lagi Desember, cepet ya. Cepet yang hidupnya produktif. Cepet yang waktu diberkati. Cepet waktu saudara dapat pacar. Cepet waktu hidup saudara bergairah. Semuanya cepat saudara. Tetapi yang banyak hutang, aduh lama banget setahun. Apalagi yang diputusin sama pacar, aduh 1 tahun lama banget, cepet deh biar 2025. Kenapa? Orang yang hidupnya penuh dengan masalah, yang hatinya tersobek-sobek karena pengkhianatan, 1 hari lamanya luar biasa. Karena dia tidak menikmati. Karena dia beradu saudara, waktu dia melawan badai, dia tidak pakai kekuatan Tuhan. Dia pakai kekuatan pikirannya, kepintarannya, semuanya. Matilah saudara. Saudara, kami seminggu saudara 20 jam PP. Itu kaki mau patah loh saudara. Saya tanya gini, ada tukang urut gak di sini? Enggak ada pak, ini hutan pak, adanya monyet. Bapak mau gak digaruk? Hari itu kaki nyut-nyutan saudara, aduh ampun. Tapi karena kita diam, bersepakat menjalankan badai bersama-sama tim, akhirnya kita bisa ketawa-ketawa, kita bisa bercanda di dalam badai, kita bisa foto-foto, kita bisa bikin video di dalam badai. 1 Petrus 4 ayat 7, tinggal tenang dan diam, saudara memiliki kekuatan bersama Tuhan. Karena Tuhan yang kasih kekuatan dalam hidup saudara dan saudara mengerjakannya. Bukan karena Tuhan, saudara melakukannya, jadi kekuatan saudara, pikiran saudara, saudara lewat badai. Enggak bisa percaya sama saya. Sampai kapan badai itu datang? Sampai napas terakhirmu habis, dia stop. Yang pertama apa? Diam. Yang kedua saudara,
Kenapa? Sebelum kedua, kenapa badai datang? Yang pertama, membuktikan iman saudara. Menghasilkan buah, buah kesabaran, buah kasih, buah roh, dan buah-buah lainnya. Fruitful. Hidupmu badai datang. Tetapi karena saudara setia sama Tuhan, tidak buru-buru, berserah sama Tuhan, punya waktu mengalami Tuhan. Hidupmu orang berkata rodanya gak berputar, rodamu kok dibawa. Tetapi di mata Tuhan kita sedang menuju level yang baru, badai yang baru, masalah yang baru, dan musim yang baru. Yang mengerti katakan amin. Badai datang untuk membuktikan saudara bahwa saudara sabar gak menanti Tuhan. Membuktikan bahwa saudara setia gak dan tekun melayani Tuhan. Saudara setia gak menghasilkan buah kesabaran, kelemah lembutan, kerendahan hati. Saudara sabar gak? Kalau sabar, Tuhan katakan next level. Yang kedua saudara, bagaimana respon kita ketika badai datang? Memiliki respon yang benar. Tadi saudara, kalau responmu benar melihat masalah. Ada orang saudara lihat masalah itu bermasalah banget dan hidupnya jadi masalah. Tapi ada orang yang melihat masalah, dia duduk, dia lihat, dia pikir tenang, dia sabar. Sehingga masalah boleh datang, tetapi dia melihat ada pelangi di balik masalah. Di balik badai selalu ada pelangi dan dia sabar dan memiliki respon yang benar, berpikir benar, bertindak benar, berkarakter benar. Amos 3 ayat 3 berkata gini, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Suami istri ribut kenapa? Karena gak berjanji. Suami istri ribut sama mertua kenapa? Karena tidak bersepakat. Ngurus anak menurut versi istri mesti galak. Menurut versi papa mesti lembut. Menurut versi istri mesti tegas. Menurut versi bapak mesti keras, kasar, kalau bisa pukul dia. Itu aja gak sepakat. Anak baru satu. Kalau anak tiga berarti ada tiga masalah. Jadi saudara mau bersepakat gak sama Tuhan yang pertama? Mau bersepakat gak dengan pasanganmu? Mau bersepakat gak dengan klienmu, dengan bosmu? Segala sesuatu berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji apa-apa? Dua orang kita sama Tuhan. Udah bersepakat belum? Untuk merencanakan masa depan kita bersama Tuhan. Untuk mempersiapkan segala sesuatunya bersama Tuhan. Sudah sepakat belum? Bukti kita bersepakat saudara, kita punya waktu konsisten mengalami Tuhan hari demi hari. Supaya kesepakatan kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara mari bersepakat. Badai pasti datang. Tetapi hanya orang-orang bersepakat. Orang-orang yang mengandalkan unsur Tuhan dalam hidup saya. Unsur Tuhan dalam masalah saya. Unsur Tuhan, keilahian Tuhan dalam hidup saya. Saudara boleh kena badai. Tetapi badai itu saudara bisa menikmati. Karena saudara berpegang teguh bersama Tuhan. Saudara yang ketiga firman Tuhan. Tadi yang pertama ya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama saat badai datang saudara, diam. 1 Petrus 4 ayat ke-7. Katakan sama-sama, diam. Tinggal tenang karena ada kekuatan Allah. Yang kedua saudara, bagaimana respon kita ketika badai datang? Memiliki respon yang benar, pikiran benar, tindakan benar, karakter benar, dan bersepakat bersama Tuhan. Yang ketiga saudara, baca nih ya. Aduh saya udah ikut Tuhan loh. Hidup saya begini-begini saja. Saudara, kalau saudara malas, saudara lamban, saudara punya sahabat namanya kemiskinan. Orang malas punya sahabat karib kemiskinan. Orang lamban tangannya akan berkaur karib dengan kehancuran dalam hidupmu. Coba kita buka Amsal 6 ayat ke-6. 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat 7. Bapak Ibu 1, 2, 3.
dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ayat terus, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bila engkau akan bangun dari tidurmu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Next. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara, lipat tangan saja gak apa-apa. Nanti Tuhan yang atur, kita ngalir aja, kan kita percaya Tuhan. Nanti Tuhan buka jalan, nanti Tuhan kasih kesempatan. Orang malas bergaul karib dengan kemiskinan. Amsal berkata, orang lambat akan hancur hidupnya. Miskin dan lambat, pasif orangnya. Saudara, hidupmu tidak berubah. Saya suka tanya sama orang malas, saya suka tanya sama orang pasif. Kamu kerja dong. Lalu orang itu berkata, kerja apa pastor? Ya kamu kerja ini A, B, C. Ya gak ada modalnya, nanti saya kasih modal. Ya habis dikasih modal mau kerja apa? Tempatnya di mana? Udah dikasih kesempatan, udah didukung, disupport, masing tanya dan alasan. Kenapa orang malas? Jadi orang malas, orang lamban, orang yang tidak punya integritas, nipu sana, bohong sini. Dengar baik-baik, gak usah doa minta berkat sama Tuhan. Percuma, karena hidupmu sebentar lagi hancur. Kok pastor bernubuat seperti itu? Saya tidak bernubuat. Saya mau ngomong orang malas teman karib daripada kemiskinan. Tetapi orang yang rajin, tetapi orang yang berintegritas, saudara, dia tetap bergerak ketika musim apapun. Dia bergerak lancar, dia bergerak cepat, saudara. Dia tidak mengeluh seperti semut. Tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya. Dia bekerja sepanjang musimnya. Ketika masalah datang, dia sudah mempersiapkan makanan dan masa depannya. Jadi kalau saudara berkata, tanya sama orang gitu, gimana masa depan saya? Lihatlah hidupmu sekarang. Kalau saudara gak mau lakukan A, gak mau lakukan B, gak mau begini, gak mau begitu, suruh istri yang bekerja, saudara kongkang-kongkang kaki, saudara gak berguna hidup begitu. Ya tapi gimana, banyak alasan, orang malas itu banyak alasan. Jadi saudara dengar baik-baik yang anak muda, bekerjalah dari sekarang. Walaupun saudara gengsi, bekerjalah, setialah, konsistenlah, berani mencoba, berani bekerja. Nanti ditolak gimana? Nanti urusannya. Nanti gak ada yang beli gimana? Nanti urusannya. Pokoknya jalan dulu, bergerak dulu. Karena apa? Karena saudara bukan orang malas dan orang rajin. Tuhan berkenan dalam hidupmu. Amin saudara. Makanya gak heran kita lihat orang-orang yang gak pernah ke gereja, hidupnya kok maju. Ya karena dia bekerja. Tuhan itu adil saudara. Orang yang bekerja dapat makan, orang yang gak bekerja gak bakal makan. Tuhan adil, bukan karena dia ateis hidupnya melarat, enggak. Banyak ateis yang hidupnya luar biasa. Kenapa? Dia bekerja, masalahnya dia tidak mempercayai adanya Tuhan. Nah kita mempercayai adanya Tuhan, tapi kita malas bekerja. Yang mau pacaran, yang mau pasangan, yang mau menikah, lihat pasanganmu sekarang. Jangan bilang tai rasa coklat. Entah begitu nikah bener-bener rasa tai pastor. Kan udah dibilang, iya. Perhatikan hidupmu. Enggak segala sesuatu pakai cinta dan perasaan. Karena segala sesuatu buktinya harus ada. Kalau orang tanya sama saya saudara, musik boleh maju ya. Orang tanya sama saya gimana cari pasangan yang baik dan jodoh yang baik. Termasuk anak-anak saya. Nomor 1, dia cinta Tuhan dan takut Tuhan. Kalau dia cinta Tuhan dan takut akan Tuhan, dia akan menghormati orang tuanya. Dia akan menghormati pasangannya dan dia tidak berbicara kotor sama pasangannya, apalagi mukul, tidak pernah. Kalau dia takut sama Tuhan, cari yang kedua, dia mau bekerja rajin. Walaupun dia tidak lulus SD, SMP, yang penting dia rajin. Saudara punya masa depan. Yang ketiga, tadi apa yang pertama? Cinta Tuhan. Yang kedua, mau bekerja rajin. Yang ketiga, punya integritas yang benar. Dia bertanggung jawab ketika dia menikahi hidupmu. Saya tutup ya dengan yang satu sesi ini ya saudara ya. Bukan satu sesi, satu slide ini saudara. Jangan malas waktu badai datang. Bahkan waktu tidak ada badai, jangan malas juga.
Nah saudara, kita 2 tahun itu cari guru tuh susahnya setengah mati. Ini kan kita ya bersahabat dengan badai ya saudara ya. Kalau saudara tanya sama saya, udah berapa banyak sekolah yang dibangun dan gereja dibangun. Setelah 10 tahun dari 2010, 14 tahun malah saudara. Baru 10 sekolah yang kita bangun dan kita rubuhkan. Kenapa saudara? Karena yang jadi maling-maling di sekolahan kita dan di gereja kita semuanya rata-rata para pendeta. Takut Tuhan, oh takut. Nipu tetap jalan. Nyolong uang tetap jalan saudara. Jadi 10 itu penuh perjuangan. Antar suratnya bermasalah, antar pendetanya bermasalah. Kita kasih 20 juta buat atap dan seng, jadinya gak jadi apa-apa. Terakhir saudara 2 tahun sebelum kita pergi, kita kontrak 1 guru berpasangan suami istri. Kita kasih tahu ya, tolong buat laporan. Karena menurut data di desa tersebut banyak puluhan anak-anak yang gak sekolah. Bahkan ratusan anak-anak, asal kamu jemput mereka, kasih tahu, didik dan edukasi papa mamanya, ibu bapaknya tentang sekolah. Sekolah itu banyak. Iya pak, iya bu, siap pak, siap bu. Lulusan STH pendeta. Kita datang kemarin, kita kaget sekaget-kagetnya. Suami istri baru nikah saudara. Istrinya lagi hamil 7 bulan. Saya tanya muridnya ada berapa? Enggak ada murid pak di sini pak. Semuanya bekerja di ladang. Muridnya cuma 4. Saya bilang kita siapin dana, kita kasih uang saku, kita kasih uang bulanan, kita kasih uang fasilitas. Cuma 5 muridnya, kamu kemana saja? Tidak ada murid, tidak ada anak-anak di sini. Satu lagi Pak Lurahnya termasuk gembala sidangnya berkata gini, Pak di sini anak-anak ratusan Pak tuh guru males karena pengantin baru di kamar terus gak mau keluar. Ini Pak Lurahnya rajin luar biasa, rumahnya lebih bagus, ada listrik, bahkan ada wifi loh saudara. Kenapa? Dia berdagang, dia berkebun, dia bekerja, dia berternak, dia jualan apa saja untuk menghidupi desanya dan hidupin keluarganya. Guru ini males Pak. Dikasih kesempatan tidak digunakan. Berapa banyak dari saudara seperti itu? Dikasih kesempatan tanya Tuhan. Dikasih lagi kesempatan tanya Tuhan lagi. Saudara dikasih kesempatan jangan tanya Tuhan, langsung ambil. Karena sebelumnya saudara sudah tanya Tuhan. Ada hal-hal di mana kita mengambil keputusan secara akal sehat. Tetapi ada hal-hal di mana kita harus bertanya Tuhan. Nah masalahnya saudara banyak nanya tapi tidak mau kerja. Selalu tanya Tuhan, tidak pernah action. Bagaimana hidupmu bisa berubah dan menyelesaikan badai kalau saudara rajin ke gereja tetapi imanmu sebenarnya tidak bertumbuh. Banyak masalah saudara. Bangun itu sesuatu yang sulit sama saya. Sampai saya sama tim berkata, kita stop kali ya pembangunan sekolah ya. Kenapa? 1 jadi 1 diruntuhkan, 1 jadi izinnya gak beres, 1 jadi kepala sekolahnya bermasalah, 1 jadi kita ditipu, 1 dijadi surat diambil. Kita kan datang setahun 2 kali, tiba-tiba sekolahnya udah gak ada. Tiba-tiba muridnya sudah gak ada. Tiba-tiba surat izinnya gak jelas. Apakah saya punya masalah? Saya punya alasan segudang masalah yang bisa saya saksikan sama saudara. Tapi hidup tidak boleh punya alasan. Yang setuju katakan amin. Hidup gak ada alasan karena Tuhan tidak memberikan alasan. Tuhan memberikan kuasa, otoritas dan kepastian siapa sungguh-sungguh di dalam Kristus dan mau bekerja secara benar. Dia melihat masa depan. Jadi buat saya gak ada alasan saudara berkata kekurangan. Itu alasan yang saudara bangun dan menghancurkan diri sendiri. Umur maaf kata udah 40 tahun. Umur maaf kata udah 50 tahun. Tetapi kelakuanmu masih kayak anak kecil. Masih minta-minta sama orang tua untuk dibantu. Masih minta-minta, masih ngerengek-ngerengek. Bertobat. Kita mau masuk tahun 2025. Saudara pikir badai akan lebih kecil, badai akan lebih besar. Inflasi, krisis pangan, krisis ekonomi akan semakin besar. Tenang, kita punya Tuhan. Bukan soal tenang. Saudara harus praktek hidupmu benar. Anak muda mau lihat masa depan, takut sama Tuhan, bekerja yang serius, punya integritas, saudara jadi pemenang.
Amin saudara. Banyak yang berkata amin, amin, amin. Begitu pulang, saya mau kerja apa lagi? Saya mau dagang apa lagi? Nanti ditolak, nanti, terus nanti. Saudara 10 tahun di gereja, hidupmu persis sama seperti saudara belum pergi ke gereja. Apakah saudara bertumbuh? Saya mau bilang saudara mandul. Kelihatannya di gereja, tetapi hidupmu sedang menuju binasa. Karena apa? Karena dirimu sendiri. Amin saudara. Saya mau ngajak kita semua 2024 segera selesai menuju 2025. Ayo dong. Iman saudara mesti bersepakat sama Tuhan. Saudara mesti ngalami Tuhan. Saudara mesti konsisten bangun hubungan sama Tuhan. Pernikahan itu gak bilang nanti Tuhan jamah, nanti Tuhan buka jalan. Pernikahan itu adalah keputusan mengambil kesepakatan dua jadi satu untuk berjalan bersama-sama menuju badai yang sama. Bukan waktu badai datang suami berkata ke istri, istri jangan jawab sendiri. Istri berkata kepada suami, ini urusan lo bukan urusan gua. Kita bertanggung jawab bersama-sama. Yang muda-muda jagalah kekudusan, karena itulah modal awal pernikahanmu. Serius saya ngomong, modal awal pernikahanmu. Pernikahan, perceraian terbesar gara-gara apa? Tidak menjaga hubungan badan satu yang lain. Tuhan berkati, oh berkati. Tuhan ada, oh Tuhan ada. Tetapi saudara sudah memberikan sisa dalam hidup saudara. Yang hidup benar-benar jaga itu aja udah susahnya, repotnya luar biasa melewati badai demi badai. Tapi saya berharap orang-orang di sini, anak-anak muda di sini punya Tuhan yang benar, berpikir yang benar, berespon yang benar, beracara yang benar, bertindak yang benar, dan segala sesuatu kita melihat kebenaran Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan segala otoritasnya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tepuk tangan buat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan Anak yang tunggal Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami. Kami menaruh harapan kami. Kami menaruh hidup kami. Kami mengandalkan Tuhan setiap hari, setiap saat. Badai boleh datang, tetapi bersama Tuhan kami akan melihat pelanginya Tuhan. Dan semua yang percaya berkata, amin.